Oke, kita lanjut. Produk lalu lintas pembayaran. Oke, jadi pembayaran itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama transfer, udah tau lah semua ya kan. Transfer itu memindahkan uang dari rekening kita ke rekening orang. Lalu ada clearing. Clearing ini juga transfer sebenarnya. Cuman dalam jumlah yang besar sehingga memerlukan waktu 2 sampai 3 hari dicek dulu segala macam gitu, ribet lah gitu kan. Lalu yang lain-lain, ada kartu kredit, ada letter of credit. Nah, ini nanti bisa dipelajari berikutnya karena terlalu banyak ya. Produk-produk lintas pembayaran ini terlalu banyak, tidak cukup kita jelaskan satu-satu. Ini saya skip aja, tapi kalian bisa cek ini di Google. Apa ini maksudnya dari A sampai M ini? Nah, jadi kita lanjut saja karena banyak materinya, ini cukup banyak. Kita ini untuk ini aja 2 pertemuan belum tentu selesai karena sangat banyak, gitu kan? Oke, lanjut ke lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan ataupun LPS ini suatu lembaga yang menjamin simpanan nasabah di Indonesia. Jadi kalau kita itu menabung di bank misalnya, itu dijamin uang kita itu tidak kemana-mana oleh LPS. Maksudnya tidak kemana-mana itu kapanpun kita mau tarik bisa. Kalau itu tabungan biasa ataupun tabungan deposito jangka waktu 1 tahun. Ketika 1 tahun mau kita tarik harus bisa karena dijamin dana kita. Nggak boleh enggak gitu kan. Walaupun sebenarnya dana kita yang kita tabung itu, yang kita depositkan itu dipakai untuk memberikan pinjaman ke orang lain yang membutuhkan dana. Tapi ketika kita butuh uangnya, berarti pakai uang yang lain untuk memberikan hak kita itu, uang kita. Dan itu dijamin oleh LPS. Nah, ini badan ini itu diatur oleh undang-undang ya. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 ya tentang LPS. Jadi setiap bank itu wajib menjadi peserta LPS. Karena harus terdaftar mereka di LPS barulah mereka bisa melakukan transaksi. Nah, ini nih yang seru nih, pasar modal. Jadi pasar modal itu intinya adalah mempertemukan antara yang punya uang dengan yang butuh uang, gitu kan. Berbeda dengan pasar biasa, karena pasar biasa itu mempertemukan penjual dan pembeli barang, gitu kan. Nah, kalau ini uang. Nah, lalu jenis pasar modal itu ada yang perdana, ada yang sekunder. Jadi yang perdana ini yang biasa ya. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, pasar perdana itu harga sahamnya tetap, jadi tidak berubah-ubah. Jadi kalau misalkan satu lembar saham 5.000 ya 5.000 aja, lalu tidak dikenai komisi ketika kita membelinya, dan itu jangka waktunya terbatas. Misalkan hanya 1 tahun, 1 tahun uang kita dikembalikan gitu dengan beberapa keuntungan tergantung dari keuntungan perusahaannya. Nah, itu pasar modal perdana ya. Lalu ada sekunder. Nah, pasar sekunder inilah yang sering dijadikan transaksi ya. Paling sering orang transaksi itu di pasar sekunder. Karena apa? Karena disinilah tantangannya. Harganya itu berfluktuasi, selalu bergerak, tergantung dari penjualan dan pembelian, supply dan demand, penawaran dan permintaan. Jadi kalau misalkan gini, satu lembar harga sahamnya 5.000. Ketika dia banyak permintaannya, banyak yang membeli saham itu, harganya akan naik bisa menjadi 6.000. Ketika harga sudah 6.000, kita jual, ya kan? Kita tadi membeli 5.000, ketika harganya 6.000 kita jual, untung kita 1.000. Itu satu lembar. Kita belinya tentu nggak satu lembar ya kan? Misalkan ratusan ribu lembar karena uangnya MM-an itu kan ratusan juta. Nah, maka kalikan aja tuh 1.000 kali berapa ratus lembar. Nah, segitulah keuntungannya. Tapi bisa juga rugi. Kalau misalkan tadi ternyata perusahaan itu tidak bagus, ya kan, penjualannya menurun ataupun ada isu bahwasanya akan rugi, tentu orang tidak akan mau membeli sahamnya. Orang justru menjual saham yang ada di perusahaan itu.
Sehingga apa? Sehingga harganya anjlok. Yang tadinya kita beli 5.000 terus turun jadi 4.000, ya kita rugi dong, ya kan? Kita menunggu kembali naik lagi, waktunya lama. Paksa kita jual, gitu kan? Sebelum sahamnya makin anjlok ke 3.000, ke 2.000, ke 1.000, ke nol. Bisa saja. Ketika sudah di bawah 1.000, itu udah dinyatakan bangkrut. Maka nggak ada lagi artinya, uang kita habis. Nah, itu makanya ada yang kolaps, ya kan? Ada yang gila gara-gara bermain saham karena rugi besaran MM-an. Nah, itu dia, begitu dia cara mainnya. Tentu ini ada ilmunya untuk mempelajari ini. Ya, kalau kita mau membeli saham, kita pelajari dulu. Apakah perusahaan itu memang bagus atau enggak? Kalau perusahaannya bagus, harga sahamnya terus naik, kita beli. Lalu ketika kita beli harganya 5.000, naik menjadi 6.000, kita jual. Kita sudah untung. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau kita membeli, itu pasti ada komisinya. Dan komisinya itulah untuk pialang. Pialang itulah menjadi pedagang perantara. Nah, lalu itu berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham ya, bisa jual bisa beli. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa nih tadi, broker ataupun pialang ya. Ini perusahaan perantara, jangka waktunya tidak terbatas, mau setahun mau 2 tahun kita pegang itu sahamnya bisa, atau sehari 2 hari bahkan sedetik 2 detik bisa kita beli kita jual lagi ketika memang pergerakannya sangat cepat gitu ya. Nah, jadi itu dia tentang saham ya, pasar modal. Dan saham itu ada saham biasa. Nah, saham biasa ini dia keuntungannya selain tadi perbedaan harga, kita juga bisa mendapatkan dividen. Kalau misalkan kita tetap pertahankan setahun 2 tahun ya saham itu, misalkan nanti perusahaannya itu yang kita beli itu mengalami keuntungan. Nah, keuntungannya itu dibagi ke pemegang saham. Kita yang beli saham tadi mendapatkan dividen ya, hasil bagi dari keuntungan. Lalu ada capital gain. Nah, capital gain tadi itu kalau misalkan keuntungannya itu dijadikan modal lagi untuk perusahaan, kita mendapatkan capital gain. Nah, lalu ada saham preferred ataupun preferred stock. Nah, kalau saham preferred ini itu saham biasa. Saham preferred itu saham yang menggabungkan obligasi dengan saham biasa gitu. Jadi dia, kalau obligasi kan ini nih, obligasi itu sertifikat yang berisi kontrak pemberi dana dengan yang diberi dana. Nah, itu obligasi, surat berharga itulah di obligasi. Nah, jadi yang tadi banyak dijual beli itu saham biasa ya. Oke. Nah, lalu ada right, ada warrant. Nah, ini turunan dari saham ya. Lalu ada opsi, ini sama juga turunan dari saham. Jadi intinya sama lah gitu kan, hanya berbeda di waktunya. Ada yang ketika perusahaan baru mengeluarkan ataupun menerbitkan saham lalu dijual namanya right gitu kan. Nah, lalu ketika ketetapan tertentu, waktu tertentu disebut waran. Nah, lalu misalkan ada yang dijual itu hanya sebatas asetnya, tidak semua keseluruhan perusahaan, disebut opsi. Nah, seperti itu. Nanti bisa dipahami lagi ya. Nah, lalu pelaku pasar modal ya. Ada otoritas jasa keuangan. Nah, ini OJK. OJK inilah yang berfungsi untuk mengatur segalanya dalam bidang jual beli apapun ya, termasuk pasar modal. Ya. Lalu emiten. Kalau otoritas jasa keuangan itulah polisinya dari kegiatan keuangan gitu. Lalu emiten ini perusahaan ya, pihak yang melakukan penawaran ya, perusahaan gitu yang menawarkan ataupun yang menjual sahamnya, itu dia emiten, perusahaan itu. Lalu ada bursa efek. Nah, bursa efek ini yang menyelenggarakan ataupun memfasilitasi mempertemukan penawaran dengan permintaan. Tentu yang meminta itu adalah investor, orang yang punya uang. Nah, oke, kita lanjut di video berikutnya, oke?